Pemirsa, di era digital saat ini, penyebaran informasi terjadi begitu cepat. Sebuah kasus mengejutkan terjadi di daerah Sukagoyang, ketika seorang pemuda diduga mengalami kolaps dan kejang-kejang setelah dibawa keluarganya berobat ke orang pintar akibat misinformasi yang beredar di grup keluarga mereka. Menurut saksi, keluarga korban sudah putus asa dengan kondisi sang anak yang tak kunjung sembuh. Karena keterbatasan ekonomi, keluarga akhirnya memilih pengobatan alternatif yang dianggap lebih murah dan menggunakan obat-obatan herbal yang disebut-sebut mujarab. Namun naasnya, keputusan tersebut justru berujung malapetaka. Berikut rangkaian berita selengkapnya. Geger. Pada hari Sabtu kemarin, sebuah keluarga dibuat heboh setelah anak mereka mengalami kejang-kejang usai dibawa ke orang pintar. Sebelumnya, sang anak sempat mengeluh sakit perut dan demam. Setelah pengobatan herbal di rumah tidak membuahkan hasil, keluarga mengikuti saran dari grup keluarga dan memutuskan mencari pengobatan alternatif. Berikut ialah kesaksian warga setempat. Itu loh mbak, yang saya tahu tuh anaknya tuh ngeluh sakit. Nah terus ya saya nggak tahu kok tiba-tiba itu loh ibunya nyuruh dibawa ke orang pintar, nggak tahu ibunya atau siapa. Terus ya biasanya juga tuh mereka tuh beli obat-obatan herbal atau enggak pergi ke dukun ya sembuh-sembuh aja. Pulang-pulang tuh emang kelihatannya waras ya mbak ya, tapi malamnya kejang-kejang sih. Ya sampai ngeri ngelihatnya juga. Terus setelah sebelum berangkat ke orang dukun, orang pintar itu, saya sempat nanya kayak ke ibunya, loh mbak itu mau dibawa kemana katanya gitu, si serintil itu. Terus si ibunya jawab katanya itu mau ke Mbah Joseph itu di kampung sebelah tuh. Terus katanya ini si serintilnya sakit, jadinya mau dikasih obat-obatan sama si Mbah Joseph. Itu sih mbak yang saya tahu sih. Memang keluarga kami ada masalah ekonomi, Mbak. Jadi ya biasanya kami tuh pakai obat-obatan herbal gitu, racik sendiri di rumah. Biasanya juga sembuh-sembuh aja, Mbak. Tapi kok ini anaknya nggak sembuh ya. Karena kita juga nggak sanggup buat ke dokter, Mbak. Terus dapat informasi dari salah satu keluarga buat berobat ke mbak itu yang di kampung sebelah itu. Katanya dari testimoni orang-orang sih ada yang sembuh. Terus keluarga juga bilang nggak boleh sering-sering ke dokter, takut ketergantungan obat kimia katanya. Ya karena yang nyaranin itu keluarga sendiri ya mbak, jadi ya kita percaya. Akhirnya kita coba tuh ke kampung sebelah, ke mbak itu yang katanya orang pintar itu. Sembuh mbak, memang anaknya langsung, padahal cuman disembur pakai air doa, kelihatan langsung mendingan. Tapi waktu pulangnya itu loh mbak, ya Allah, si serintilnya malah kejang-kejang. Panik dong saya sebagai orang tuanya mbak. Kereta kencana datang tiba-tiba. Lah, gimana saya tahu kalau bakal jadi kayak gini? Orang saya juga biasanya ke mbak itu berkali-kali, jadinya waras dan sehat gini kok. Saya juga pakai obat-obatan herbal, biasanya juga selalu berhasil. Itu mungkin anaknya aja yang terlalu lemah. Oh ya, jelas-jelas mbak itu udah turun-temurun dan terbukti khasiatnya kok. Saya juga cuma nurusin info aja sih. Di Facebook tuh banyak yang sembuh abis minum rebusan daun kelor sama bawang. Lagian, dulu ponakan tetangga saya juga pernah gitu. Terus sembuh abis dibawa ke orang pintar. Lalu apakah informasinya sudah terbukti secara medis mbak? Kurang tahu juga sih. Meski sempat menjadi pusat perhatian warga, kondisi serintil kini telah membaik setelah mendapatkan penanganan yang sesuai.
Ya, alhamdulillah saya masih bisa survive sih Mbak. Saya cuma ikutin kata orang tua. Nggak tahu juga kalau bakal kayak gini jadinya. Kemarin itu berawal demam doang. Terus disuruh minum jamu buatan Bude. Pahit banget rasanya. Saya kira bakal sembuh. Ternyata malah kejang. Dari pengalaman tersebut, keluarga belajar untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pemirsa, kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan mencerna informasi, terutama informasi kesehatan yang beredar di media sosial maupun grup pesan keluarga. Di era digital seperti sekarang, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Namun sayangnya, tidak semua informasi yang terlihat meyakinkan benar-benar terbukti kebenarannya. Kurangnya literasi digital dan kebiasaan mempercayai informasi tanpa melakukan pengecekan ulang dapat menimbulkan dampak yang sangat berbahaya, bahkan mengancam keselamatan seseorang. Sebelum mempercayai ataupun menyebarkan sebuah informasi, pastikan sumbernya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari peristiwa ini, kita dapat belajar bahwa sikap kritis dan bijak dalam menerima informasi sangatlah penting agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun penyebaran hoaks di tengah masyarakat. Saya Syahrana Ikila beserta dengan para petugas lainnya melaporkan. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di berita selanjutnya.